Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan yang cukup menggelitik yang masuk dari mahasiswa di kelas B, Prodi PGMI. Kebetulan kemarin atau minggu lalu saya menugaskan kepada mereka untuk membuat beberapa pertanyaan yang kritis mengenai demokrasi. Nah, terutama demokrasi yang berjalan di negara kita, atau di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengupas satu persatu. Ini sudah saya sortir, saya pilih beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup menggelitik untuk kita bahas. Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan tersebut. Kita akan membahasnya, mengupasnya satu persatu. Yang pertama datang dari kelompok 6 ya. Mengapa harus ada demokrasi? Nah, ini cukup menggelitik. Mengapa harus ada demokrasi? Kok tidak sistem monarki saja misalnya? Kok tidak kerajaan saja? Tetapi mengapa ada demokrasi? Nah, kalau kita membicarakan mengapa harus ada demokrasi, ini sebenarnya kita kembali membahas ke demokrasi secara historis ya. Bagaimana awal kemunculannya demokrasi. Demokrasi sendiri kalau kita merunut dari akar katanya itu ada demos dan kratos. Demos itu kebebasan, kratos itu rakyat atau orang ya. Atau aturan yang dibuat oleh people atau masyarakat ya. Nah, kemunculan demokrasi ini sebenarnya adalah buah dari ketidakpuasan terhadap sistem monarki atau kerajaan, di mana kebebasan orang itu kan menjadi terbelenggu ya, karena hak-haknya itu tidak sepenuhnya dimiliki ya. Misalnya hak untuk berpendapat itu kan kalau di sistem kerajaan tidak begitu dimiliki orang, itu bahkan malah tidak punya sama sekali hak untuk bersuara, berpendapat ya, atau kemudian berkelompok atau berorganisasi. Nah, dulu sebelum ada demokrasi itu kan mayoritas negara itu menggunakan sistem monarki ya atau kerajaan, sehingga timbul gejolak, ada kesadaran, sebuah kesadaran manusia itu sebenarnya sama dan punya hak yang sama baik itu di mata Tuhan maupun di hukum ya, di dalam sistem hukum. Nah, makanya kemudian muncul demokrasi. Nah, pada perkembangannya kemudian banyak negara yang menyadari bahwa pemenuhan hak itu penting. Nah, sehingga banyak negara yang kemudian meninggalkan sistem monarki atau kerajaan kemudian menuju ke demokrasi, karena demokrasi dianggap menjadi sebuah sistem pemerintahan yang lebih egaliter, ya, yang lebih sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari kelompok 8, ini juga menggelitik ya. Mengapa demokrasi menjadi bagian penting dari suatu negara? Ya tentu saja karena kalau negara itu menggunakan sistem demokrasi atau sistem pemerintahan demokrasi, maka jalannya demokrasi itu menjadi penting. Ya. Menjadi penting bagi negara tersebut. Karena dia menjadi sebuah sistem yang mengatur jalannya pemerintahan. Sering saya sampaikan ketika di kelas bahwa negara itu selain sebuah sistem, ya, negara itu juga organisasi. Nah, organisasi itu kan butuh rule, butuh aturan kan, yang untuk mengatur misalnya orang ini perannya ini, orang ini perannya ini, kemudian tujuan bersamanya ini, itu kan harus ada di dalam sebuah organisasi, atau biasanya kita sebut sebagai ART. Nah, itu kan harus ada ya. Ideologinya juga harus ada. Nah, sama dengan itu, maka demokrasi itu menjadi bagian penting bagi suatu negara. Apakah hanya demokrasi? Ya tidak, tergantung negara itu menggunakan sistem pemerintahan apa. Nah, berhubung negara kita republik dan menggunakan sistem demokrasi, maka jalannya sistem demokrasi di negara kita itu menjadi hal yang penting bagi kita semua. Next question datang dari kelompok 5.
mengapa demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. Nah, setelah misalnya tadi kita membincang mengapa harus ada demokrasi, kemudian mengapa demokrasi itu penting, ya. Kemudian sekarang, nah, mengapa demokrasi perlu ditumbuhkan, ya. Jiwa yang demokratis itu perlu kita tumbuhkan dalam diri kita sendiri itu kenapa, gitu ya. Oke, ya, ini menarik. Jadi salah satu tujuan dari pendidikan nasional kita itu kan menjadikan lulusan itu warga negara yang demokratis. Artinya warga negara yang memahami sistem pemerintahannya, memahami hak-haknya, ya. Yang demokratis itu berarti dia juga egaliter, toleransi terhadap perbedaan dan sebagainya itu. Nah, kesadaran dalam berdemokrasi itu kan harus ditumbuhkan. Lulusan pendidikan, ya, atau setiap warga negara itu harus tahu bahwa mereka itu adalah bagian dari sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi, di mana di dalam sistem demokrasi itu ada mekanisme-mekanisme tertentu yang harus dipahami. Misalnya dalam menyampaikan pendapat kan tidak bisa langsung warga negara itu datang ke istana, kemudian menyampaikan apa keluh kesahnya, ya, minyak mahal dan sebagainya misalnya. Kan tidak bisa seperti itu, tapi ada mekanismenya. Misalnya melalui unjuk rasa, melalui misalnya jejak pendapat dan seterusnya. Itu kan ada semua. Nah, itu kan harus ditumbuhkan. Kemudian juga kesadaran bahwa demokrasi itu ada keyword namanya egaliter. Egaliter itu kan kesamaan derajat. Nah, setiap orang di mata hukum, ya, di dalam sistem demokrasi itu punya kedudukan yang sama, sehingga tidak boleh ada namanya diskriminasi. Mentang-mentang mayoritas kemudian melakukan upaya yang diskriminatif dan menyudutkan, ya, atau mendiskreditkan, alienasi dan seterusnya terhadap yang minoritas. Nah, ini tidak boleh. Itu berarti mencederai demokrasi. Nah, kesadaran ini harus ditumbuhkan terus-menerus, ya, tidak bisa hanya sekali saja, tapi harus terus-menerus ditumbuhkan kepada di dalam jiwa setiap warga negara, sehingga negara itu kemudian memiliki warga yang demokratis, ya, dan bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Pertanyaan selanjutnya, ini dari kelompok 1, kemudian bagaimana cara yang harus dilakukan untuk membangun pemerintahan yang demokratis dalam menjamin satu akses yang memungkinkan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Nah, terus bagaimana caranya kalau kita bisa membuat supaya negara kita itu menjadi negara yang demokratis, ya? Ya, itu tadi yang pertama, harus ditumbuhkan dulu kesadarannya. Nah, makanya pendidikan politik sejak dini itu penting. Bukan pendidikan politik tentang bagaimana menjadi kader parpol, ya, tetapi bagaimana kita itu menyadari posisi kita sebagai warga negara. Sebagai warga negara itu kita harus apa sih? Ya, misalnya kita harus menaati hukum, peraturan yang berlaku. Kita juga punya hak untuk kita perjuangkan. Ya, ada misalnya kita mengetahui sistem pemerintahan kita, tata organisasi di negara kita, undang-undang seperti apa, legalitas itu. Nah, itu kita harus tahu dulu, gitu. Kita harus paham dasar negara kita apa, itu juga perlu kita pahami. Kemudian bagaimana untuk menjamin akses keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Nah, di dalam demokrasi seperti saya sebutkan di sebelumnya, itu ada namanya perwakilan, ya, sistem perwakilan. Kalau kita kan pakai parlementer, ya, ada parlementer itu berarti ada parlemen. Parlemen itulah yang menjadi perwakilan bagi masyarakat, ya, atau bagi warga negara. Nah, aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat itu idealnya kan dijaring oleh parlemen ini, kemudian disampaikan ke kepala negara atau dibahas di dalam sidang-sidang pleno itu untuk diputuskan atau dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ada mekanisme-mekanisme itu. Nah, bagaimana masyarakat kemudian mengambil peran di sini? Nah, ya sampaikan saja misalnya saran-saran kritis itu misalnya melalui media sosial dengan menanggapi. Sekarang kan banyak konten-konten yang dari media massa itu meminta pendapat dari pengguna medsos, ya kan?
misalnya dari Kompas, dari Liputan 6, Detik, ya, dan lain sebagainya, media-media mainstream itu, ketika ada postingan atau unggahan di media sosial dari mereka, itu biasanya ada permintaan pendapat, ya, sehingga nanti media itu akan tahu bagaimana respon masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang di negara kita. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa membuat terlibat di dalam pengambilan keputusan ya di situ, karena hak kita juga kan terbatas. Kita hanya sebagai warga sipil, warga negara, bukan bagian dari pemerintahan. Tetapi kalau kita menjadi bagian dari pemerintahan, artinya kita masuk ke dalam sistem, maka kita bisa untuk mengambil peran secara langsung. Misalnya, nanti teman-teman ketika lulus, berminat menjadi kader parpol, kemudian ikut di dalam pemilu legislatif. Nah, itu kemudian terpilih menjadi anggota DPR. Nah, di situ kan teman-teman punya punya kuasa kan, punya tupoksi namanya di situ. Ada teman-teman harus terlibat di situ karena sudah masuk di dalam sebuah sistem. Selanjutnya dari kelompok 2, mengapa banyak sekali hal yang biasa dianggap pelanggaran sistem demokrasi masih kerap terjadi di Indonesia. Padahal kita itu negara yang demokrasi gitu ya. Tetapi mengapa justru masih banyak pelanggaran terjadi? Misalnya pembatasan hak berbicara, kemudian tindakan-tindakan diskriminatif, kekerasan, ya kemudian isu-isu SARA itu kenapa masih terjadi? Nah, ya ada idealitas, ada realitas ya. Kalau kita kembalikan ya konsepnya seperti itu. Kalau kita memang menghendaki demokrasi yang ada di Indonesia ini ideal, ya kita mulai dari diri kita sendiri dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan demokrasi. Misalnya tidak memicu keributan, tidak memicu perseteruan, ya, tidak melontarkan ucapan-ucapan yang itu mengandung hate speech dan kemudian melukai hati orang lain, saling menghormati, saling bertoleransi. Nah, itu bagian dari langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir meminimalisir terhadap pelanggaran-pelanggaran sistem demokrasi kita. Dengan tidak misalnya juga tidak melakukan korupsi meskipun hal yang kecil-kecil saja, ya. Korupsi waktu, korupsi uang saku barangkali dari orang tua. Nah, itu bagian dari upaya kita untuk menjaga supaya demokrasi di negara kita itu berjalan dengan baik. Selanjutnya dari kelompok 3 ini membahas Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil terbaru perkembangan demokrasi di Indonesia. Salah satunya kepercayaan terhadap institusi negara. Nah, indikator mencatat kepercayaan publik terhadap KPK di negeri ini terus menurun. Wah, bagaimana ini ya? Bagaimana solusi pemerintah untuk rakyatnya jika demokrasi di Indonesia terus menurun? Nah, ini yang pertama jelas harus menaikkan citra bahwa pemerintah itu sudah berupaya sedemikian rupa dengan keras menjaga kualitas demokrasi. Kemudian juga maka upaya keras ini ya itu harus dibarengi dengan transparansi, akuntabilitas, ya sehingga rakyat itu tahu pemerintah itu kinerjanya begini-begini itu tahu. Sekarang rakyat itu kan cerdas, tidak seperti rakyat dulu yang misalnya akses informasi masih sangat terbatas. Kalau sekarang kan tidak, kita kan open, ya. Informasi itu sedemikian terbukanya, open information ya di media sosial, di media massa itu kan setiap waktu itu kita bisa mengakses informasi. Nah, negara sekarang tidak bisa dengan seenaknya membatasi informasi-informasi tersebut karena eranya sekarang era keterbukaan. Sekarang eranya keterbukaan. Nah, negara harus menggunakan kesempatan ini untuk meraih kembali kepercayaan atau trust dari publik, ya. Supaya warga negara itu kembali percaya kepada pemerintahan, berarti harus menunjukkan kinerja. Kinerja yang bagaimana? Yang transparan, akuntabel, ya, dan akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, misalnya. Jadi rakyat itu menjadi jelas ketika melihat
kinerjanya pemerintah sehingga percaya gitu. Misalnya ada kasus korupsi, ya secara transparan saja ketika sidang itu jalannya bagaimana, hasilnya apa, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, ini akan menjadi poin penting bagi kita untuk menaruh kepercayaan kembali kepada institusi negara, ya. Terutama misalnya di bagian penegak hukum, itu kan harus mendapat kepercayaan publik. Jika tidak, ya nanti akan muncul keraguan, kemudian juga orang main hakim sendiri kalau sudah tidak percaya pada lembaga penegak hukum. Nah, ini selanjutnya ada dari kelompok 4, mengapa UU ITE ya, yang sering ramai dan disalahgunakan ini malah menjadi tameng sehingga banyak orang yang takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan apakah itu bisa disebut dengan demokrasi bila hal yang terjadi seperti itu sekarang ini? Nah, ya kadang kita itu bermain-main dengan legal ya, atau dengan apa namanya undang-undang. Ya. Contoh saja misalnya dalam penyelesaian sebuah kasus itu kan sering terjadi perang pasal. Pasal ini menuntut ini, terus kemudian dibalas pasal ini menolak tuntutan ini. Itu kan sering terjadi kalau di sidang. Nah, UU ITE juga begitu. Kadang sering digunakan untuk apa namanya menggiring orang itu supaya dipolisikan. Itu kadang sering seperti itu. Ya ini memang sebuah undang-undang itu kan ibarat pisau ya. Undang-undang itu ibarat pisau dan itu tergantung siapa yang menggunakan. Nah, ketika pasal-pasal di dalam undang-undang itu yang digunakan untuk hal yang salah, ya maka keputusan yang lahir nanti juga akan salah. Makanya pasal-pasal di dalam undang-undang itu, undang-undang apapun ini ya, tidak hanya ITE, itu tidak boleh multitafsir. Tidak boleh ada pasal karet yang bisa ditarik ke sana ke sini, tidak boleh. Jadi kalau multitafsir itu semua orang nanti bisa menafsirkan macam-macam. Dan semua orang bisa nuntut orang lain kalau apa namanya pasal di dalam undang-undang itu multitafsir. Sehingga harus di dalam membuat atau merumuskan undang-undang itu harus diuji berkali-kali. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan DPR menyusun undang-undang selesai. Tidak. Tapi harus ada uji materi, uji formal, uji material, dan seterusnya itu. Nah, terkait dengan UU ITE ini, tentu perlu kebijakan dari kita sendiri dan juga dari lembaga penegak hukum ya, menurut saya. Karena kalau dari kita sendiri misalnya, kita kemudian tidak mengeluarkan ujaran-ujaran atau komentar-komentar yang itu bernada sara ya, yang bernada sensitif terhadap isu sara sehingga menimbulkan apa namanya kekecewaan ya, sehingga menimbulkan kekurang berkenanan dari orang lain ya. Nah, itu harus kita bijak di dalam bermedia sosial atau dalam berbicara ya. Nah, seringkali ada pejabat-pejabat negara yang ironisnya itu justru kepleset lidahnya ya. Ketika bicara di publik malah menggunakan istilah-istilah yang itu melukai hati orang lain ya. Sehingga ya ini tadi UU ITE ini akhirnya digunakan lagi untuk menuntut yang bersangkutan. Gitu. Nah ini sebenarnya kan tidak boleh seperti itu di dalam demokrasi. Sehingga undang-undang yang ada itu memang betul-betul menjadi sebuah sarana untuk menegakkan keadilan, bukan sarana untuk berperang yang melawan satu sama lain. Ya mungkin terakhir ini dari kelompok 7 ya. Mengapa pemerintahan saat ini terlihat seperti pemerintahan yang otoriter? Waduh, ini agak tajam ini. Mengapa kok ada indikasi mengarah ke otoriter? Ya ada ini ya. Kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi itu ada semacam kesan bahwa hak-hak sipil itu semakin terbatasi. Itu yang pertama ya. Hak-hak kita sebagai warga sipil atau warga negara itu semakin dibatasi. Contohnya adalah ketika muncul UU ITE membatasi orang-orang berpendapat, itu sudah berindikasi. Yang kedua, gampang sekali orang sekarang itu diadukan ke polisi gara-gara ujaran atau komentarnya di media sosial. Nah ini orang kan menjadi takut. Nah, ini terbatasi tadi itu, gara-gara ada legal tadi. Yang ketiga itu muncul ini ya,
dari elit-elit politik ada upaya-upaya untuk melanggengkan status quo. Status quo itu apa sih? Status quo itu ya orang yang sekarang berada di pos pemerintahan itu ingin terus gitu loh. Ingin terus berada di posisinya itu. Nah, muncul upaya-upaya yang itu sebenarnya inkonstitusional ya, tidak sesuai dengan konstitusi, tetapi sesuai dengan justru terkesan politis sekali, sehingga terkesan bahwa elit-elit politik itu ingin menjadi ya, terus di posisinya dan menjadi pihak yang diuntungkan. Dan yang keempat, misalnya muncul ini, adanya peraturan-peraturan itu yang justru tidak meringankan beban rakyat, tapi justru menekan ke rakyat, bukan meringankan beban rakyat yang sudah susah misalnya, tetapi malah justru menekan rakyat. Nah ini orang kan akan timbul persepsi bahwa lo kok gini sih ya, gitu. Orang kok kemudian ditakut-takuti terus. Ya dulu seperti awal-awal misalnya di tengah gelombang COVID kemarin itu sanksi yang tidak COVID ya, sanksi COVID misalnya kita lepas masker atau misalnya ada lagi yang belum melakukan vaksin itu kan macam-macam, itu sanksinya kan menakutkan semua. Nah, ini orang kan akhirnya wah pemerintahan kok menjadi semacam ini ya suka mengancam gitu. Ketika ada muncul ancaman-ancaman itu ya indikasi otoriter masuk. Yang kelima dan barangkali yang terakhir, muncul kesan oligarkis. Oligarkis itu berarti ya negara itu dikuasai oleh orang-orang itu saja. Ya. Orang-orang itu saja. Aset-aset negara dikuasai oleh orang-orang itu saja. Sehingga muncul kesan bahwa negara ini ya milik kelompok tertentu, bukan milik kita bersama. Saya rasa itu untuk kali ini, di bagian satu ini kita sudah membahas ada 8 pertanyaan yang menggelitik ya dari teman-teman mahasiswa seputar demokrasi di negara kita. Di bagian kedua, next time nanti akan kita bahas juga pertanyaan-pertanyaan menggelitik yang lainnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.